Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini adalah tentang al-amanah. Ya, kita tahu tuh bahasa Arab sama bahasa Indonesia sama, al-amanah. Al-amanah ya qiyamu bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi. Fabiha yaqmulu dinu wa tusadul a'radu. Ya, amanah adalah yakni memelihara hak-haknya Allah kepada hambanya. Memelihara hak-hak Allah dan hambanya. Dengan amanah maka sempurnalah agama kita. Jadi karena dengan datangnya amanah, ya, ini sampainya risalah itu sama kita. Ya, karena amanah itu bagian dari sifatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau aja Nabi nggak amanah nggak sampai sama kita. Nah, kita belajar kalau menerima kebenaran dari risalah-risalah yang kita pegang akan ilmu kita, sampaikan dengan jujur, sampaikan dengan apa adanya dari yang kita tahu. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada khianat di dalamnya. Ya, amanah ini penting, sampainya agama Allah kepada kita ini sebab sifat mulia tersebut. Wa tusanu a'radu, ya, terpeliharanya kehormatan. Wa tukhfadul amwalu, dan amanah ini juga bagian dari terjaganya harta. Orang tahu diri lah, yang paling berat menjagain sesuatu itu adalah tentang harta, duit. Ya, urusan duit ini jadi barometernya manusia. Dia baik apa enggak itu bisa diuji dengan diberikannya amanah uang atau duit. Ya, ini makanya banyak bos-bos itu ngetes karyawannya ini menjadi karyawan teladan kalau udah sampai diuji dengan amanah, terutama diuji dengan uang berat. Ya, ada level-levelnya. Ada yang amanah ini dijaga dengan kerjaannya, ada amanah dengan tugas-tugas yang emang udah di-list ya untuk dijalankan, ada amanah yang dia hanya mengantarkan amanat uang gitu. Yang paling berat apa? Yang uang. Ya semuanya sih berat. Kadang-kadang ada kerjaan udah di-list, bapak harus begini, kamu harus begini gitu kan, ibu harus begini, ini nggak dijalanin, ya meleset ke sana kemari itu. Ya, karena tidak adanya sifat itu maka akan hilang bagian dari agama di dalam dirinya. Karena amanah ini adalah bentuk barometer ukuran seorang memegang kendali agamanya, ama apapun bentuknya. Jadi wa tukhfadul amwal li'anna al-qiyam bi huquqillah ibarah 'anil fi'il ma'murah wa ijtinabil munhiyat. Ya, karena terpeliharanya kehormatan dan harta benda tadi itu adalah sebab memelihara hak-haknya Allah. Ya, adalah suatu ibarat yang dari melakukannya itu adalah perintah dan menjauhi larangannya. Karena emang ini perintah Allah, jadi amanat itu menjadi satu satu amalan yang luar biasa, satu sifat yang emang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, agar sampai haknya Allah dari apa yang hadir dalam kehidupan kita. Wal qiyamu bi huquqi ibadihi ibarah an raddil wada'i. Memelihara hak-haknya hamba, ya. Ini kan tadi hak-haknya Allah. Sekarang ini adalah hak-haknya hamba. Adalah suatu ibarat dari bagaimana ia mengembalikan barang titipan. Anir raddi wada'i wa tarkit tadfif. Dan juga ia tidak akan mengurangi apa? Timbangan. Tadfifu adalah timbangan fi kailin aw waznin aw dhar'in. Ya, ini timbangan ukuran, timbangan apa? Ya timbangan kilogramnya. Nah, itu enggak sampai dikurangin. Wa tarkil ifsadi asrari wal uyub. Dan ia juga sebagai bagian dari amanah enggak gampang ngumbar-ngumbar apa? Aib atau rahasia-rahasia. Jadi kalau orang dikasih amanah, ya kalau kita lagi cerita nih sama teman, oh jangan bilang-bilang ya. Tahu-tahu apa ya, pas dia lagi musuhan dia umbar-umbar tuh aibnya, atau dia lagi ada gesekan, ya kan, mulai. Padahal waktu dia bicara sama temennya adalah ikrar bahwa ini nggak boleh sampai didengar sama bos misalnya. Ini bagian dari aib,
ini untuk pengetahuan aja, misalnya begitu kan, untuk informasi kita, untuk hindari jangan sampai terjadi. Ketika itu dijadikan ikrar satu sama lain, tiba-tiba ada gesekan, lalu rahasia itu diumbar. Nah ini bagian dari rusaknya amanah, dari hak-haknya menjaga sesama manusia. Kalau hak-haknya Allah tadi, ya paling berat juga sebetulnya. Waktu kita dalam kesendirian, kira-kira gimana kita kasih nggak tuh amanah ilmu kita nih yang selama ini kita dapat. Yang kalau nggak boleh kita ninggalin sholat, yang udah ada ikrar diri untuk berjamaah, ya kan? Tapi dibikin malas, itu amanahnya sama Allah itu. Karena dia udah mengikrarkan dirinya untuk berbuat, tapi tiba-tiba ya dia melalaikannya. Nah, ini bagian dari pengkhianatan diri. Bagaimana dia tidak menjaga hak-haknya Allah pada dirinya. Ini akan ada efeknya. Jadi waktu lagi ketiban apa ya, sial atau ketiban pulung, jangan heran, coba aja ditanya sama diri ente, coba muhasabah kenapa? Ada beberapa amanah yang tidak dijaga, yang kita sendiri sebetulnya yang merobohkan tiang itu. Amanah itu bagaikan apa? Bagaikan bangunan yang kita akan menempati bangunan itu. Lalu kalau kita mengkhianatinya atau tidak menjalankan atau tidak menjaganya, maka kita sendiri yang apa namanya, menghancurkan, mengikis dari pondasi-pondasi bangunan amanah itu. Allah udah kasih ilmu, Allah udah kasih pengetahuan, lalu dia mengikrarkan diri untuk berubah. Lalu di saat kesendirian dia, ya, di saat tidak taunya urusan itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, misalnya, hanya cukup dia sama Allah yang tahu, dia hianatin itu. Nah ini kan akhirnya menjadi apa? Menjadikan hancur pondasi amanah tersebut. Dia hianati, lalu ketika itu terjadi menjadi kebiasaan, ya, akhirnya bangunan itu meruntuhkan atau menibankan kepada dirinya. Ya artinya kena bala lah ya, nggak dijaga lah sama Allah, nggak ada ketenangan di sana. Tahu-tahu ada musibah-musibah yang begitu besar sama dirinya dengan goncangan-goncangan mental dia. Ya, mungkin bukan maksudnya bangunan yang ada di rumahnya, bukan. Mungkin bukan itu aja. Ya ini apa? Ya ini kesialan yang datang kepada dirinya. Ya, karena amanah-amanah yang memang Allah berikan dari maklumat, ilmu, ya, wejangan luar biasa, ada wejangan banyak banget, saban minggu 2 kali kita bermajelis, ditibang ditampung aja kagak ada yang dijalanin. Nah ini kan amanah yang sebetulnya adalah bagian dari fasilitas dia menuju bangunan kemuliaan dari Allah. Lalu dia khianati, dia yang menghancurkan sendiri dari pondasi-pondasi apa yang diberikan. Harusnya dia bisa menikmati satu tangga menuju ke atas, tapi karena dia tidak menjalankannya, dia mengkhianati hak-haknya Allah, maka dia sendiri akan merasakan akibat pengkhianatannya. Ya, semua itu kembali kepada siapa? Kepada yang berbuat. Dia yang meminta, ya Allah, Allahumma zidna ilma. Ya Allah, berikan aku tambahan ilmu. Ya kan kalau berdoa kan mintanya tambahan ilmu. Kalau lagi datang ke majelis minta tambahan ilmu. Ketika ditambah ilmu, ketika ditekankan untuk diamalkan ilmu itu, kok ogah-ogahan, kok nggak mau. Padahal orang tahu sama orang nggak tahu itu beda. Waktu kita merasakan jahil, ya kita nggak tahu, hisabnya nggak ada. Ya cuma derajatnya juga nggak ada hisabnya. Di samping keutamaan orang bodoh, pastinya apa? Pastinya selamat, karena dia nggak tahu. Tapi apa, kejahilan itu akan menjadikan dia celaka dalam segala bentuk urusan. Ya nggak paham misalnya bahasa Indonesia, udah pergi ke Jakarta gitu, orang Jawa pergi ke Jakarta, habis dibohongin mulu. Kita nggak paham bahasa Inggris, pergi ke Inggris. Selamatnya sama dirinya doang, tapi nggak selamat sama siapa, sama orang lain. Tapi kalau orang dikasih ilmu, beda, derajatnya lebih tinggi lagi, akan diberikan keselamatan dari ilmunya. Tapi kalau dia mengkhianati ilmunya, nah ini yang bahaya, akan menjadikan kabura maqtan, murkanya Allah begitu besar. Antakulu ma la taf'alun. Ketika kita mengatakan diri kita tahu, ya, menasihati orang bisa, tapi tidak dapat menjalankan kepada diri sendiri. Nah ini akhirnya murka Allah yang datang. Ini berkaitan dengan amanah dari hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih besar juga. Ya walaupun ya kita di tengah-tengah kehidupan ini kan adanya kesibukan yang mungkin juga membuat kita terbentur sama uzur kita. Lagi kurang sehat, lagi kecapean misalnya. Tapi kan bukan itu menjadi alasan, menjadi alas terus. Tahu nggak alas? Kenapa sih jadikan alas? Alasan mulu. Udah menjadi alas mulu itu. Akhirnya menjadi alasan. Nah ini nggak etis bagi seorang yang tahu ilmu lalu selalu beralasan. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku lagi uzur. Nah, harus ada kiat-kiatnya. Kalau aja dia pengen jamaah misalnya, ya sebelum-sebelumnya harus dipersiapkan dong.
bajunya harus dijaga. Kita kalah sama orang-orang yang fuqara ya. Kami pernah lihat lagi pegang gerobak itu, tiba-tiba berhenti di masjid waktu sholat, dia keluarkan itu baju bersihnya. Kita pikir dia nggak sembahyang atau dia mau minta-minta, enggak, dia mau sholat. Ya, saya nggak punya harta, minimal saya punya amal gitu. Waktu kita ngobrol duduk di teras masjid, alhamdulillah ya, saya masih bisa menjalankan sholat aja, bersyukur. Walaupun mengais nafkah ini agak sulit di ibu kota memang, tapi saya tidak ingin kehilangan rezeki amal soleh katanya. Ya Allah, kita jadi belajar sama orang seperti itu. Nah, ini tamparan sebetulnya sama orang-orang yang gayanya berjas, rapi, berkopiah kadang-kadang. Ya, banyak itu. Jadi malu sama orang-orang yang punya sifat apa? Hilm tadi yang kemarin kita bahas, punya sifat ulfa. Ya, ini bagian dari maklumat yang harusnya ya kita jaga, karena ilmu yang datang sama kita ini adalah bagian dari amanah. Nggak mungkin kita didengarkan ilmunya Allah tanpa ada takdir baik yang Allah siapkan untuk kita. Nggak mungkin. Ya, yang di luar pendengar cerita kita, yang di luar apa tahu? Kan nggak tahu. Nah, ini ada spesial buat kita namanya. Ya, jaga amanah Allah, jaga hak-haknya. Ketika amanah itu dijaga, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, jauh akan mengapresiasi kita dari kenikmatan dunia dan akhirat kita. Tuh, karena kita menjaga amanatnya Rabbul Alamin. Jadi diam-diam aja Allah tahu, dia apresiasi kita, minimal sama ketenangan batin kita. Alhamdulillah. Coba ente pergi ke masjid, diam-diam waktu subuh, nggak ada yang lihat, keluarga nggak ada yang tahu. Kenapa waktu ibadah itu menjadikan ketenangan? Ya, orang yang mendengarkan aja tenang, orang yang tahu, padahal dia nggak ngejalanin. Apalagi yang ngejalanin, itu maksudnya. Apalagi kita yang ngejalanin, orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Kita pergi aja. Itu adalah apresiasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ditenangkannya hati kita, ditentramkannya, terasa hilang masalah pada saat itu. Kalaupun terdengar masalah, kita gampang rujuknya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali kepada Allah. Ya kayak bapak tadi, bawa gerobak, nggak dapat apa-apa, dia nggak mau kehilangan Allah. Udah dunia kagak dapat, masa Allah kehilangan, begitu. Haknya Allah kita nggak jaga. Ya, akhirnya nggak bikin dia sedih. Dia duduk di teras, ngobrol sama kita. Ya, ada aja katanya duduk di sini. Rezekinya ada aja katanya. Kadang-kadang nih Pak ya, saya lagi duduk di sini, itu gerobak saya di pojok tuh. Saya nggak kelihatan tukang gerobak, tapi ada yang bagi apa? Ya sarung, ya koko. Saya padahal nggak minta-minta loh Pak, kata gitu. Itu subhanallah. Waktu dia kelilingan, dia nggak dapat. Tapi waktu pas dia lagi duduk, habis ngejalanin sholat, sejenak dia ngadem ya. Subhanallah, datang rezeki kita berisangka. Saya sampai punya ikrar, saya nggak pengen ninggalin Allah dah. Udah saya yakin Allah yang jamin. Sampai begitu dia punya ikrar. Sehari ini nggak dapat, besok nggak dapat. Minimal banget akhirat saya nggak diabaikan oleh Allah, begitu. Bahkan ada yang buat, nih buat sekolahnya bapak anak. Oh anak saya udah pada besar, udah pada ini. Nggak apa-apa, udah buat bapak. Biar bapak bisa sedekah lagi. Coba bayangin, ada orang kaya ngasih orang miskin, ketika dia memiliki kecukupan, malah dia apa? Dibilang, supaya bisa bersedekah dari harta yang saya kasih. Tuh coba. Jadi estafet pahalanya itu luar biasa. Saya kadang-kadang belajar dari ya Al-Fakir nih, ngeliat, ya Allah kita kok kayak kena tamparan sama orang-orang yang katanya nggak terdidik, yang jarang punya waktu untuk datang ke majelis ilmu kayak begini. Tapi Allah berikan hidayah. Hidayah apa? Sentuhan ilmu. Kadang-kadang cuma satu yang diamalin. Apa itu? Amanah. Menjaga amanah. Menjaga apa yang Allah kasih dari ilmu yang sederhana. Itu dikasih ilmu-ilmu tambahan-tambahan. Itu kan akhirnya memiliki apa? Sifat hilm, santun, sopan. Ya, padahal dia nggak tahu. Yang dia tahu cuma amanah doang. Itu karena besar dan hebatnya satu sifat yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amanah. Ya, makanya kita ketika diberikan kesempatan oleh Allah mampu untuk menjalankan amanah, bersyukur alhamdulillah kita telah menjaga agamanya Allah. Kita menjaga tongkat estafet kemuliaan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hak kepada sesama manusia tadi, ya kita menjaga amanat dari mengembalikan barang titipan. Ya, kalau dititipin barang, jaga, itu amanah. Orang nitipin amanah barang dia kagak jaga, itu sama manusia. Gimana sama malaikat besok? Masya Allah, dikasih waktu, dikasih ilmu, dikasih kemampuan. Kira-kira yang gemes siapa? Bukan manusia lagi besok. Ngadepinnya para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan bahaya kalau udah malaikat yang ikut campur. Ini nanti mungkin kita akan sambung lagi karena ada beberapa hal yang perlu dan banyak kita sambung tentang bab amanah. Ya mudah-mudahan dari pembahasan singkat ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diberikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin.